narasumber dan teman-teman mahasiswa. Saya diminta memberi materi dengan tema urgensi amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Apa ini Kang Paujan ini? Mahasiswa itu, mahasiswa itu. Iya, ini Syifa Nurlia Fatimah ini ya, sebagai ini. ketua senat ini. Iya. Urgensi ya, urgensinya. Tadi Kang Fauzan udah jawab sebenarnya ya. Ya. Positioning saya ini, saya anggota Badan Pengkajian MPR RI juga, selain di DPR RI Komisi 2 ya. Positioning saya sebenarnya mengikuti pendapat fraksi Partai Golkar, baik yang sekarang MPR, fraksi Partai Golkar MPR, dan fraksi Partai Golkar periode lalu ya, yang menurut saya ada benang merah karena Partai Golkar konsisten ya soal amandemen ini. Oke, saya mulai dari yang apa ya, yang pendahuluan lah gitu ya. Konstitusi merupakan sendi-sendi ketatanegaraan yang paling utama. Dia berisi nilai, prinsip yang melandasi sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sosial, dan budaya sebuah negara. Konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari berbagai pengaruh perkembangan yang bergerak dinamis. Nah ini konstitusi ideal, nah ini tadi Kang Fauzan udah singgung juga, merupakan hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan. Tapi kata kuncinya di sini, tadi udah disinggung juga oleh Kang Fauzan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan nurani akar rumput, keinginan hati nurani rakyat. Nah, kalau dari situ kan mulai kelihatan ya positioning saya ini, kira-kira urgen apa enggak gitu ya. Secara norma ini ya, konstitusi itu bisa berubah secara norma ya. Sebenarnya secara prinsip juga ya Kang Fauzan ya, secara prinsip juga. Nah ini secara norma juga ya kan. Hukum pada dasarnya harus kita tempatkan sebagai kerangka proses yang terus mengalami perkembangan. Law in the making. Hukum bukanlah dogma yang bersifat final. Hukum tentu saja akan bergerak secara simultan sesuai dengan tuntutan zamannya. Continue on progress. Maka dari itu perubahan adalah keniscayaan. Karena konstitusi juga sebagian dari hukum, bahkan sumber dari hukum begitu, secara norma dan secara prinsip bisa juga dia berubah. Gitu. Kalau secara norma bisa kita lihat di pasal 37 ya. Dan sebelumnya juga selalu ada itu soal perubahan konstitusi. Sehingga perubahan konstitusi itu bukan sesuatu yang tabu, yang dilarang gitu. Dia bisa. Lalu bagaimana dengan amandemen ya? Di dunia ini dikenal dua sistem ya terkait dengan perubahan konstitusi ini. Yang pertama renewal, itu pembaharuan. Jadi
mungkin bahasa sederhananya itu mengganti Undang-Undang Dasar, merubah secara keseluruhan. Misalnya Belanda, Jerman, Prancis, Indonesia juga pernah ya, menerapkan itu. Kita pernah punya Undang-Undang RIS, ya, pembaruan Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada juga Undang-Undang Dasar sementara, pembaharuan dari Undang-Undang Dasar RIS. Nah, itu. Yang kedua, amandemen. Nah, amandemen itu perubahan. Konstitusi asli yang pertama kali itu dilahirkan tetap berlaku, ya. Tapi ada bagian-bagian dari konstitusi asli itu yang dirubah. Misalnya di Amerika Serikat atau di Indonesia sendiri ketika kita melakukan 4 kali amandemen. Jadi Undang-Undang Dasar yang lahir 18 Agustus 1945 tetap asli dipertahankan, ditambahi amandemen begitu ya, 4 kali. Sehingga bisa kita katakan dari dua sistem ini, dua-duanya berlaku di Indonesia. Pernah kita laksanakan, baik itu renewal dan amandemen, baik itu pembaruan maupun perubahan. Gitu ya. Akan tetapi, ya, walaupun secara prinsip dan norma itu bisa dilakukan perubahan, tentu ada hal yang perlu kita pertimbangkan betul sebelum kita melakukan amandemen. Pertama, relevansi perubahan yang mau kita lakukan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa saja yang mau diubah dan apakah perubahan itu benar-benar mendesak untuk dilakukan. Dan apakah perubahan itu merupakan jawaban atau jalan keluar atas perkembangan yang terjadi pada kehidupan ketatanegaraan kita. Yang kedua, kesiapan menuju perubahan tersebut. Apakah memang kita siap nih untuk berubah? Sebab ya, perubahan yang kita lakukan, tadi Kang Fauzan juga sudah bilang, pasti akan berimplikasi, tidak hanya berimplikasi, tapi akan merubah yang lain juga dalam konstitusi, sekaligus berimplikasi luas bagi kehidupan sebuah negara. Lalu terkait dengan isu, ya tadi Kang Fauzan menyampaikan, sebenarnya apa yang sependek yang saya ketahui dan saya alami, apa yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR itu lebih kepada penghormatan ya atas rekomendasi MPR periode sebelumnya, 2 periode sebelumnya. Nah, kita sebenarnya kalau mau mengacu pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 itu belum membuat usulan, bahkan tidak ada yang mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar itu. Jadi lebih tadi ya penghormatan terhadap apa yang menjadi rekomendasi MPR periode sebelumnya. Di dalam sendiri pun masih terjadi diskusi ya gitu.
termasuk masih terjadi kajian terhadap isu perubahan ini. Ya. Kalau di publik mencuat perubahan itu lebih diarahkan menyiapkan pokok-pokok haluan negara, memang iya, memang iyalah. Ya. Kita sedang mengkaji, mendiskusikan itu. Gitu. Namun demikian, seperti yang saya bilang, kita pun masih terus mendalami gitu. Apakah iya kita ini tidak punya yang namanya PPHN yang dimaksud sebagai arah pembangunan kita. Apa iya yang menyebabkan pembangunan kita seperti ini, walaupun menurut saya sudah makin baik, itu gara-gara kita tidak punya PPHN gitu ya. Kalau toh memang kita setuju dengan PPHN, itu status hukumnya bagaimana? Apakah dia berbentuk undang-undang? Apakah dia ketetapan MPR gitu ya? Kalau memang itu ketetapan MPR, bagaimana dengan kewenangan MPR? Gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan berarti harus ada perubahan undang-undang dasar. Jadi seperti itulah gambaran gitu ya. Nah, semuanya sebenarnya masih dalam penggodokan gitu ya. Belum ada sikap resmi yang pasti begitu. Termasuk juga sebenarnya belum ada usulan juga yang resmi dari DPR dan DPD untuk melakukan perubahan. Bahkan konstitusi ini juga yang mau kita rubah ini belum, menurut saya juga belum dikaji sungguh-sungguh oleh Komite Ketenagaran kita. Kan kita MPR ini punya tiga alat kelengkapan ya, Badan Pengkajian, lalu Badan Anggaran dan Badan Sosialisasi. Nah, Badan Pengkajian punya alat kerja yang namanya Komisi Ketatanegaraan. Nah, itu di dalam juga masih terjadi ya perbedaan begitu ya, perbedaan yang memerlukan pengkajian lebih lanjut, pendalaman lebih lanjut gitu ya. Di samping memang di dalam sendiri dan di luar juga ada pertanyaan itu, apakah bisa gitu perubahan ini hanya terkait dengan PPHN, apakah tidak akan menuju kepada norma yang lain atau pasal-pasal yang lain, karena pada dasarnya kalau kita pakai teori original intent itu antar pasal kan saling terkait ya. Kalau kita fokus kepada PPN sendiri, lalu kewenangan MPR apakah hanya cukup di situ? Itu belum lagi apakah memang bisa kita sepakati terbatas, karena pengalaman kita menunjukkan tidak bisa. Dulu ketika ada pembahasan waktu Orde Lama ya, Undang-Undang Dasar sementara mau diganti itu juga ternyata melebar. Isunya itu melebar. Sehingga Presiden waktu itu mengeluarkan dekret karena nggak selesai-selesai. Termasuk ketika kita melakukan amandemen yang 4 kali itu pun menurut yang saya baca dan saya dengar keluar dari kesepakatan, artinya dalam perjalanannya itu melebar, tidak cukup kepada isu-isu yang sudah disepakati. Nah,
kalau menurut saya sih dengan keadaan seperti itu, ini positioning saya ya, perubahan Undang-Undang Dasar itu belum urgen dan tidak urgen gitu ya. Lebih baik kita fokus ke hal yang lain. Tadi Kang Fauzan sudah menyampaikan itu. Nah, saya ingin apa yang mesti kita lakukan dengan keadaan kita sekarang ini. Yang pertama menurut saya baik DPR, pemerintah, pembentuk undang-undang terutama ya DPR dan pemerintah itu menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045. Kalau yang dimaksud dengan PPHN itu adalah dokumen yang memberikan arah pembangunan kita, sebenarnya kita sudah punya. Kita sudah punya. Ketika 4 kali amandemen itu MPR menjadi lembaga negara, ya kan, lalu kewenangannya berubah, ya kan. Para aktor waktu itu memberi jalan keluar. Arah pembangunan itu, ya kan, yang zaman Orde Baru itu dalam ketetapan MPR namanya GBHN, gitu, diberikan status hukum dalam bentuk undang-undang yang bernama ini tadi, yang bernama Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045. Itu ada di Undang-Undang 25/2004. Undang-Undang 17/2007 ya. Yang turunan dari Undang-Undang 25/2004. Jadi sudah ada jalan keluarnya, sudah ada solusinya. Gitu. Nah, kalau secara teoritik ya, mungkin kita bisa bilang sebenarnya zaman Orde Baru pun termasuk zaman Orde Lama, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi saat itu, katakanlah pembangunan itu lebih terarah, itu yang mempengaruhi itu apa, gitu ya. Rezimnya, nuansa rezimnya, atau karena dokumennya, gitu ya. Ada yang bilang sebenarnya karena rezimnya, gitu ya, bukan karena dokumennya. Sehingga saya lebih ingin mengatakan sebaiknya kita menyiapkan itu, karena yang sekarang ada itu akan berakhir 2025. Dan 2 kali pemerintahan kita sejak 2004, baik Pak SBY maupun Pak Jokowi, memakai rencana pembangunan jangka panjang itu dalam dia bekerja. Gitu ya. Itu dijadikan RPJMN, lalu itu dijadikan RKP. Bahwa ada perbedaan itu karena mereka memilih prioritas. Tentu ketika prioritasnya tidak sama ya berbeda. Namun apa yang dilakukan itu, penetapan prioritas itu, semuanya ada di dalam rencana pembangunan jangka panjang. Misalnya soal infrastruktur. Di rencana pembangunan itu ada. Soal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut revolusi industri 4.0 itu ada juga. Soal reformasi birokrasi ada juga. Soal menyiapkan sumber daya manusia yang unggul ada juga. Jadi tidak benar kalau dibilang kita itu tidak punya arah. Punya, gitu ya. Karena arah ini nanti sesuai undang-undang akan berakhir, ya mestinya yang perlu kita lakukan dari sisi ini adalah menyiapkan arah pembangunan berikutnya, menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang berikutnya. Kalau Kang Fauzan tadi bilang tidak cukup 20 tahun, 100 tahun, ya ayo sama-sama kita buat sampai 100 tahun. Gitu ya. Yang buat siapa? Ya pemerintah dan DPR, karena status hukumnya itu undang-undang. Gitu.
Dan pasti juga karena ini undang-undang, siapapun presiden yang terpilih akan melaksanakan, sebab presiden itu disumpah salah satunya taat kepada Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang, gitu ya. Nah, itu. Lalu yang kedua menurut saya yang harus kita lakukan, yang mesti menjadi fokus kita adalah daripada kita bicara soal perubahan amandemen undang-undang perubahan atau amandemen undang-undang dasar, menghantarkan pemerintahan Jokowi Ma'ruf sampai 2024. Gitu ya. Karena kita ini kan presidensial, kita ini fixed term gitu. Kita bukan parlementer, gitu ya. Setiap 5 tahun, setiap 5 tahun, setiap 5 tahun. Jadi ya, hantarkan saja pemerintahan Jokowi Ma'ruf sampai 2024. Sudah selesai. Dan Bung Ujang, ya, Dr. Ujang, ini clear and clean, tidak ada 3 periode. Karena Pak Jokowi lugas, gitu ya. Kalau kita mau pakai pendekatan budaya, terutama budaya politik kita, ya kan, kita bisa bilang itu pura-pura itu kalau bahasa yang digunakan samar, gitu ya. Misalnya bahasanya begini, ya saya sih sesuai dengan kemauan rakyat, bagaimana rakyat, akan gitu. Nah, itu kan ini enggak, ini yang digunakan itu tegas, lugas, sehingga bisa kita pastikan ya beliau enggak tahu isu 3 periode itu dari mana. Yang berikutnya ya kan, ayo kita sama-sama nih semua stakeholder, DPR, pemerintah, lalu civil society gitu, termasuk mahasiswa, memastikan program prioritas pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin berhasil diwujudkan. Baik yang kritik maupun yang mendukung gitu. Biasanya kan para akademisi itu memberikan kritik, termasuk Bung Ujang, Dr. Ujang ini kan. Itu kan sebenarnya sama-sama ingin memastikan ya kan program prioritas pemerintahan Jokowi Ma'ruf itu berhasil diwujudkan. Yang pro, yang kontra itu arahnya kan ke sana sebenarnya. Gitu ya. Maka dari itu ayo sisa waktu ini kita gunakan untuk memastikan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin berhasil mewujudkan program prioritas. Yang terakhir nih, ini menarik juga mungkin bagi Dr. Ujang sebagai apa namanya itu institut apa namanya organisasinya itu? IPR, Indonesia Politik Review, Pak. Indonesia Politik Review. Termasuk mahasiswa ini sebagai generasi milenial ya kan, menyiapkan kepemimpinan bangsa selanjutnya. Nah ini gitu ya, kan sudah banyak nih nama-nama ini, mahasiswa sudah punya preferensi, apalagi generasi milenial di mana sekarang ini mudah mendapatkan informasi ya, tinggal ditimang-timang aja, diperbanyak preferensinya gitu, sehingga nanti siapapun yang muncul dari partai politik yang diusulkan oleh partai politik itu benar-benar lebih bagus gitu, dan bisa teman-teman pastikan mereka itulah yang paling layak, paling pantas untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, oleh Pak SBY dan oleh Pak Jokowi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.